Tanpa panjang lebar, hari ini kita akan bahas sebuah alat seduh yang bernamakan Switch, Hario Switch. Pas kemarin di IBRC juga gue pakai Switch buat compulsory gue, dan di WBRC di Melbourne juga gue pakai Switch kaca. Gue nggak tahu kenapa mereka memilih kaca, kenapa mereka nggak pakai plastik. Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue dengan John di channel Fugol Coffee Roaster. Apa kabar kalian semua? Gue berharap semuanya baik-baik aja, sehat-sehat aja, dan selalu diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Tanpa panjang lebar, hari ini kita akan bahas sebuah alat seduh yang bernamakan Switch, Hario Switch. Oke, apa sih Hario Switch? Sebenarnya Hario Switch ini bisa dibilang cukup baru ya. Hario Switch ini baru keluar sekitar 2019-an kayaknya, 2019 atau 2020 gue lupa. Tapi sebenarnya baru, nggak seperti Hario V60 si dedengkotnya duluan atau abangnya duluan lah. Jadi Hario Switch ini termasuk baru dalam beberapa tahun terakhir. Kemudian kenapa Hario Switch ini cukup booming? Karena Hario Switch ini pakainya unik. Selama ini kan belum ada pernah Hario ngeluarin produk imersi, dan sekarang Hario berusaha, mungkin dia kalah pamor sama teknik imersi dari Aeropress atau Clever mungkin, atau dari yang lain-lainnya, dan mereka sengaja membuat inovasi baru dan mereka mengeluarkan barangnya namanya Hario Switch. Dan ini adalah Hario Switch. Oke, kalau dilihat di sini ya, dari awal tuh dilihatin kalau Switch ini dari awal udah unik gitu. Dia udah ada dudukannya sendiri dari karet, terus dia ada knobnya, ada switchnya, makanya namanya Hario Switch. Dan kalau teman-teman pasti udah ada yang punya ini dan lihat dulu pertama kali, gue bingung gimana caranya Hario bisa membuat V60 jadi bersifat imersi. Mereka pinter, mereka kasih satu bola, by the way ini bisa dilepas nih bolanya, bola besinya. Oke, bisa kelihatan di sini ada bola besinya. Nah, jadi bola besi ini bersifat sebagai katup, dan dia punya sifat alami yaitu berat. Dia punya berat sehingga ketika air hit ke atas bola ini dan katupnya dibiarkan dengan posisi tertutup, maka air nggak akan bisa lewat karena dia kondisinya vakum. Jadi dia pinter banget, pas dia pasang ini, tinggal pasang si V60 bentukan kacanya, udah jadi. Dan menurut gue ini pertama kali keluar, ini ide yang sangat jenius menurut gue, karena selama ini metode kan hanya dikenal dengan satu sisi, metode imersi to, atau metode drip to gitu. Tapi sekarang bisa digabungin. Nah, mungkin Hario juga salah satu inspirasinya datang dari Emi Fukuhori kali ya. Emi Fukuhori waktu itu pakai alat namanya Gina itu juga bisa drip, bisa immersion, dan mungkin Hario merasa tertantang kalau orang lain bisa ciptakan produk seperti itu, kenapa gua enggak gitu. Santai Hario, tenang weh. Jadi mereka ciptain ini. Bahan Hario Switch ini CV60 nya kaca. Gua nggak tahu kenapa mereka memilih kaca, kenapa mereka nggak pakai plastik. Ya, kenapa mereka nggak pakai plastik? Atau kenapa mereka nggak pakai metal? Kenapa mereka harus pakai kaca? Mungkin dengan pakai kaca akan terlihat lebih premium, terus bisa dijual dengan harga yang lebih tinggi. Kita tidak tahu. Terus bahan karetnya seperti karet silikon rubber. Bahan karetnya adalah silikon yang tentunya tahan panas. Kalau nggak tahan panas udah pasti mencair. Dan switchnya bahannya dari PCT resin. Jadi bahannya utamanya adalah resin, dan bolanya adalah stainless. Yes, benar, stainless. Supaya tidak gampang, bukan tidak gampang, emang nggak boleh, supaya tidak karatan. Seperti biasa, kita akan coba nyeduh menggunakan Hario Switch dengan resep dari gua. Kita siapkan lagi alat-alatnya. Server, paper filter. Nah, persiapan udah siap, air panasin seperti biasa. Kalau sudah ada dripper, tak mungkin tak ada kopinya, ya kan? Coba, ada yang bisa tebak nggak hari ini kita mau nyeduh kopi apa? Kopi ini dia kopi-kopi yang cukup kontroversial kadang, yang suka memperpanjang durasi masalah penjemuran. Ada yang bisa nangkap? Hari ini kita akan nyeduh Wanoja Extended Natural. Oke, kenapa dinamakan Wanoja Extended Natural? Nomor satu, udah jelas kebunnya dari Wanoja, Kamojang. Nomor dua, kenapa Extended Natural?
mereka memperpanjang masa pengeringan mereka yang biasanya mungkin cuma 28 hari atau misalnya 25 hari, dipanjangin proses pengeringannya sama proses pengeringan plus fermentasinya jadi lebih panjang. Tujuannya meningkatkan intensitas dan kompleksitas dari proses natural biasa. Jadi kopinya yang biasa udah cukup flavorful diperpanjang lagi dikit masa fermentasinya dan masa pengeringannya supaya memberikan rasa yang lebih wow. Di sini varietasnya mix. Seinget gua di Kamojang di Wanoja varietasnya Sigara Rutang, Lini S, dan Kartika. Udah pasti 3 itu. Nah, terus ketinggiannya cukup tinggi, 1.500 meter di atas permukaan laut. Dan gua kasih tasting notes yuzu. Yuzu tuh jeruk yuzu. Dia jadi kayak tajam tapi manis gitu. Terus ada raspberry, sama juga berry yang rasanya tajam tapi manis, dan ada grapefruit. Udah pasti sama juga tajam dan manis. Kenapa tiga-tiganya terasosiasi? Karena ya yang kita dapatkan dari kopi ini mengingatkan kita pada tasting note seperti ini. Dan bisa kalian lihat kenapa gambarnya, desainnya adalah pejuang kemerdekaan. Karena ini kita rilis waktu 17 Agustus tahun lalu, dan kita pengen merilis sesuatu yang berhubungan dengan temanya kemerdekaan. Makanya kita kasih gambar pejuang, satu pegang tongkat bambu, satu pegang senapan, satu pegang golok. Kalau di zaman sekarang yang kayak gini-gini nih, ini bocah STM, dia mau pergi tawuran ya, lagi turun dari bus tuh, berantem di jalan tuh. Ya zaman dulu pejuang-pejuang kita berusaha setengah mati, korbankan nyawa dan darah hanya untuk supaya kita merdeka gitu. Dan zaman sekarang kita malah anak sekolah gontok-gontokan ya, yang kuliah tawur-tawuran juga di dalam itulah pokoknya lah. Kenapa gue jadi bahas politik ya? Nggak perlu. Jadi sekarang kita akan nyeduh Wanoja Extended Natural. Kita siapin seperti biasa, basahin paper filter. Nah ini gue lagi pakai imersi nih. Terus kalau misalnya gue tekan, tada, turun. Hebat kan? Seperti biasa, kita akan pakai 15 gram. Selalu 15 gram. Ini banyak banget, tong ini 22 gram. Oke, kopi ini 15 gram. Seperti biasa kita giling di ukuran 9. Ukuran 9 itu adalah medium coarse. Jadi nggak terlalu kasar, nggak terlalu halus juga, di tengah-tengah. Dari baunya aja udah seger banget nih kopi. Nah, hari ini gua bakal pakai cara yang bisa menggabungkan kedua metode imersi beserta dengan metode drip. Jadi yang pertama, gua akan lakukan drip. Jadi gua akan buka dan gua akan blooming sebesar 3 kali dari 15, 45 gram. Tujuannya supaya bloomingnya lebih optimal, oke? Jadi gue sengaja buka dia dan biarkan dia turun. Jadi biarkan dia mengendap dulu. Ya gue biarkan dia terekstraksi. Jadi gue akan menyimpan hasil ekstraksi yang pertama di bawah server dan gue akan dinginkan dulu. Habis itu gue akan diamkan selama 40 detik. 40 detik kelar. Sekarang gue akan tuang airnya sampai 145. Tetap sama dengan resep origami yang sebelumnya pernah kita bahas. Jadi gua akan tetap dengan 3 tuangan. Jadi tuangan pertama 45, tuangan kedua 100 gram. Tujuannya di ekstraksi yang kedua ini gua pengen mengekstrak lebih optimal si partikel-partikel yang ada di dalam sini. Karena yang pertama tadi udah diekstrak di pertama. Yang kedua gue sengaja buat dia imersi ya supaya ekstraksinya jadi lebih optimal. Terus kita tunggu sampai 1 menit 40 detik. Jadi si tuangan kedua ini gue imersi selama 1 menit. Oke, terus gue buka lagi. Nah, sekarang udah kering, gue akan tuang yang terakhir secara drip sampai 225. Gue sengaja kasih center pour supaya tidak terlalu banyak agitasinya dan supaya rasanya jadi lebih clean. Dan tadi gue agak goyangin sedikit supaya partikel-partikel yang menempel di bagian tepi dari si paper filter turun ke bawah dan tetap terekstraksi dengan optimal. Jadi ya salah satu keuntungannya pakai switch nih, kita bisa main dengan banyak banget variasinya.
bisa main full dripper atau full imersi atau kombinasi ngedrip sama imersi gitu. Jadi banyak banget ruangnya. Pas kemarin di IBRC juga gue pakai switch buat compulsory gue, dan di WBRC di Melbourne juga gue juga pakai switch buat metode gue, dan hasilnya ya lumayan, not bad. Waktu menunjukkan 3 menit 15 detik pas tadi dia kelar. Oke, sekarang kita coba kopinya. Seperti yang gue bilang tadi, kita bisa dapat notes yuzu, jeruk Jepang gitu yang kecil, manis-manis, yang sering dijadi minuman, tapi dia tajam kayak ada kecut-kecutnya gitu, jadi manis, dia fruity. Terus kita bisa dapat fruitiness seperti berry dan grapefruit tadi. Oke, good. Kalian juga di rumah atau di kedai masing-masing bisa mencoba melakukan metode ini, atau bisa kalian kombinasikan dengan metode kalian masing-masing. Kalian compare aja, kalau misalnya ini nggak cocok dengan variabel yang kalian di sana, kalian bisa coba dengan yang lain. Kita akan kilas balik. Jadi tadi kita pakai 15 gram. Kemudian yang pertamanya bloomingnya kita drip sengaja dengan blooming 45 gram selama 40 detik. Tuangan kedua di imersi sampai total air 145 selama 1 menit. Habis itu di drip, habis itu kita pouring biasa. Jadi ada 3 tahapan. Terima kasih sudah mau menonton, dan gua harap teman-teman di rumah bisa coba pakai si switch dengan metodenya kita. Dan jangan lupa cek Tokopedia dan Shopee kita. Tentunya kita ada Wanoja Extended Natural, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan bagikan ke teman-teman kalian kalau kalian merasa video ini membantu kalian di rumah dan di tempat kerja kalian masing-masing untuk mendapatkan hasil kopi yang lebih oke. Terima kasih, sampai bertemu lagi di kesempatan selanjutnya. Bye bye.